Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Gustula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, 4 warga Pesawaran menjadi korban dukun Mbah Slamet, saling kenal hingga bersahabat. 2 pasangan suami istri Pesawaran menjadi korban pembunuhan Tohari atau Mbah Slamet berusia 45 tahun. Dukun ini bermodus menggandakan uang asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Kedua pasangan suami istri yakni Irsat 44 tahun dan istrinya Wahyu Triningsih 41 tahun. Keduanya merupakan warga desa Tanjung Reja, Negeri Katon, Pesawaran. Kemudian Pasutri Suheri dan Riani, warga desa Kalirejo, Negeri Katon, Pesawaran. Camat Negeri Katon Enggo Pratama menjelaskan korban kedua asal Pesawaran yakni Suheri dan Riani. Pihaknya telah mendatangi rumah korban untuk meminta keterangan dari keluarga. Ia mengatakan korban Suheri dan istri pergi sejak 25 Juli 2021 dan hilang kontak dengan keluarga pada 8 September 2021 lalu. Menurut Enggo, korban kedua ini berpamitan pada keluarga yang berangkat kerja bangunan di Tulung Agung. Saat itu, Enggo menjelaskan korban membawa uang 15 juta dan 1 mobil Daihatsu Xenia. Ia juga menambahkan keluarga para korban akan berangkat ke Banjarnegara untuk melakukan pendampingan dalam melakukan otopsi. Sementara Rani Dwi Wulandari, anak bungsu pasangan Suheri dan Riana mengaku ayah ibunya sempat ingin pulang ke Pesawaran sebelum hilang kontak. Rani mengatakan terakhir berkomunikasi dengan orang tuanya pada 8 September 2021. Kala itu sang ayah mengabarkan sebentar lagi akan pulang ke Pesawaran. Rani mengungkapkan pertemuan terakhir jelang keberangkatan orang tuanya tersebut. Ditambahkan lagi, saat itu sang ayah mengaku hendak bekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah di Pulau Jawa. Rani teringat saat ia kerap kali bertanya kapan orang tuanya akan kembali ke rumah. Menurutnya terakhir kali ayahnya menelpon tetapi terangkat jam 17.30 pada 8 September 2021 sebelum lost kontak. Rani pernah mencoba menghubungi sang ibu namun hasilnya sama saja. Ia mengatakan Suheri dan Riani ini merupakan orang tua yang baik dan baik saat di rumah. Suheri adalah ayah yang lucu serta taat beribadah. Dan diketahui, kedua pasangan pasutri korban Mbah Slamet asal Pesawaran ini merupakan sahabat dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratmoto Widodo saat diwawancarai pada 5 April 2023. Pratmoto ini menjelaskan kedua pasutri telah saling mengenal dan keduanya sama-sama melakukan keberangkatan ke lokasi dari Slamet Tohari. Akhir ada komunikasi dengan adik kita, siapa nama adik kita, Pak? Suheri sama Riani. Oh, terakhir dengan kedua adik kita itu kapan ya terakhir komunikasi? Kalau saya memang istilahnya dia pergi itu tanpa komunikasi sama saya sih. Habis pergi salaman terakhir itu udah nggak ada komunikasi lagi. Itu kapan perginya kan? Ya itu tanggal 8 itu. Tanggal 8 itu ya? Oh ya. Nah kalau seingat kita gimana sih adik kita kesehariannya kalau di sini? Ya, kalau di sini kesehariannya baik, ya sama lingkungan juga ramah, malah bahkan dia sering menolong tangga kiri kanan dong, misalnya susah. Nah, memangnya dia pergi itu saya merasa sangat kehilangan bener. Di Wulandari. Siapanya korban? Anak kedua. Anak kedua ya, dari berapa saudara? Dua ya? Bungsu berarti ya? Iya. Ada bisa diceritain terakhir komunikasi dengan kedua orang tua kapan itu? Tanggal 8 September 2021. 2021. Itu ngabarin apa, Dek? Ngabarinya udah mau pulang. Udah mau pulang dari Lokasi, dari daerah sana. Oh, dari Pulau Jawa itu ya, dari tempat Pak Desa Lapan. Memang dia sempat ngobrol bahwasannya dia mau kerja atau apa pamitan enggak? Waktu berangkat pamitannya ya mau ada proyek, kan ayah kan pemborong. Mau ada proyek bangun rumah gitu. Di mana itu katanya? Ya udah bilang kayak gitu, mau ada proyek, tapi daerahnya awalnya itu bukan di Semarang, di daerah Tulung Agung, Padepokan. Berita selanjutnya, Polda Lampung tangkap pencuri sapi sudah beraksi 6 kali di 3 kabupaten.
Di Treskrimum Polda Lampung gelar ungkap 3 kasus tindak pidana pada Kamis 6 April 2023. Adapun 3 kasus tersebut yakni kasus pencurian hewan ternak sapi, penadahan handphone atau HP, hingga pencurian kendaraan bermotor. Kasubit Penmas Bid Humas Polda Lampung, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, pelaku yang dinamakan ini berjumlah 3 orang dengan 3 kasus berbeda. Menurut AKBP Rahmat Hidayat saat konferensi pers di Mapolda Lampung, ia berhasil mengamankan Kodri, pelaku pencurian ternak sapi di Kampung Kahuripan Dalam Menggala Timur, Tulang Bawang. Pelaku mengeksekusi sapi di tengah kebun sawit di Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang. Pelaku memotong 2 sapi berwarna putih pada Selasa 6 Januari 2023 pada pukul 5.30. AKBP Rahmat mengatakan korban made ketika bangun dari tidur mendapati sapi miliknya sudah tidak ada lagi di kandang. Padahal rumahnya berjarak kurang lebih 20 meter dari kandang sapi. Ia mengatakan korban langsung mencari 2 ekor sapinya. Lalu korban menemukan sapi miliknya telah dipotong di kebun sawit pinggir jalan lintas. Polisi berhasil menangkap pelaku pada Senin 3 April 2023 sekitar pukul jam 1 malam. Kodri ini diamankan di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dan saat diamankan Kodri mengaku telah melakukan pencurian hewan ternak di beberapa tempat secara bersamaan dengan rekannya. Pelaku lainnya juga yang ikut dalam pencurian sapi ini adalah Darmin yang kini sudah diamankan di Polres Lampung Timur. Cegah korupsi dana desa, Kejari Lampung Utara berikan penyuluhan hukum 232. Untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam penanggulangan dana desa di tahun 2023, Kejaksaan Negeri Lampung Utara menggelar penerangan hukum bersama kepala desa. Penerangan kepala hukum ini diikuti sebanyak 232 kepala desa dan berlangsung di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Bumi. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Farid Romanda menjelaskan digelarnya kegiatan penerangan hukum ini bertujuan agar pengelola anggaran dapat terrealisasi penggunaan dana desa yang saat ini sedang menjadi sorotan publik dan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ia berharap dana desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lampung Utara Wansori menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mendukung penuh langkah kegiatan Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam pemberian pemahaman hukum kepada para kepala desa di kabupaten tersebut. Wansori berharap kepala desa dapat memetik isi dari materi tentang hukum yang disampaikan Kejaksaan dari Negeri Lampung Utara dalam kegiatan tersebut. Senada juga disampaikan Asisten 1 Pemkab Lampung, Makondri didampingi Kepala Dinas PMD Abdurrahman. Ia menyampaikan Pemkab Lampung Utara sangat mendukung upaya Kejaksaan Negeri yang telah mengadakan penerangan hukum secara gratis. Berita selanjutnya, hindari tabrakan dengan Avanza yang oleng, truk terpelosok ke rawa di Jalintim, Tulang Bawang. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur Cakaraya, Tulang Bawang pada Lampung, Kamis 6 April 2023 dini hari. Sebuah truk bernomor plat polisi BE 8083AL ini terpelosok ke rawa setelah menghindari tabrakan dengan mobil Toyota Avanza dari arah berlawanan. Mansur, pengemudi truk berwarna hijau itu pun menuturkan peristiwa itu terjadi pukul 2 malam. Saat itu ia mengaku baru mengantarkan muatan singkong ke Bandar Lampung. Dia lalu bernilai pulang langsung ke Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Setibanya di wilayah Jembatan Cakat, ia berpapasan dengan mobil Avanza yang maju oleng dari arah berlawanan. Tak ingin terjadi tabrakan, Mansur langsung banting setir ke arah kiri dan terpelosok masuk ke dalam rawa. Berdasarkan pantauan di lokasi, supir yang dibantu oleh warga itu berupaya mengevakuasi truk. Dengan kondisi tebing rawa yang terjal, proses ini membutuhkan evakuasi berlangsung yang sangat sulit. Berita selanjutnya, pelaku perobohan pagar rumah di warga Lampung Timur ini ternyata adalah tetangga sendiri.
Perobohan atau perusakan pagar rumah milik Warsipa, 72 tahun atau yang akrab disapa Mbah Sipan, warga desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur ternyata dilakukan oleh tetangganya sendiri. Tetangganya tersebut yakni Agus Taufik, 43 tahun yang juga merupakan warga setempat. Dan saat dikonfirmasi, Agus Taufik atau yang akrab disapa Taufik ini membeberkan alasannya melakukan perobohan pagar tembok milik Mbah Sipan. Taufik menjelaskan pada 5 April 2023 bahwa apa yang dilakukan itu bukanlah pengerusakan, tapi mengembalikan seperti semula. Karena menurutnya dari pertama ia membeli tanah, status tanah yang diributkan sebagai jalan bersama. Lalu terbitlah akte jual beli yang menerangkan jika itu berbatasan dengan jalan. Taufik merasa tidak terima dengan tembok atau pagar yang didirikan di depan rumahnya tersebut. Karena Taufik menjelaskan di samping rumahnya itu dipagar dari ujung sampai dengan ke ujung dan itu juga menutup akses sehingga membuatnya tidak bisa beraktivitas lagi. Lantaran tidak terima dengan bangunan pagar tembok tersebut, akhirnya Taufik merobohkan pagar rumah tersebut dengan mengerahkan 15 hingga 20 orang. Ia juga menjelaskan tembok tersebut dibangun keluarga Mbah Sipan pada awal Juli 2022 lalu tanpa izin kepadanya. Ia mengaku telah melakukan itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan terkait klaim Mbah Sipan terhadap tanah yang dianggap Taufik sebagai jalan bersama. Bahkan mereka sudah hearing di DPRD Kabupaten Lampung Timur terkait hal ini dan camat meminta dilakukan pendekatan secara kekeluargaan. Menurutnya, sebelumnya ini membeli tanah tersebut, tanah yang diklaim Mbah Sipan sebagai pekarangan rumahnya itu merupakan jalan bersama. Karena sebelum ia membeli tanah itu ada perjanjian, ada akta jual beli yang menjelaskan jika itu jalan bersama dan bukan milik mereka. Maka Taufik menjelaskan ini adalah klaim sepihak yang bisa menjadi permasalahan saat pagar tembok yang dibuat Mbah Sipan menutupi pintu rumahnya habis dari depan hingga belakang. Dirinya akan menerima pembangunan tembok tersebut jika telah ada putusan pengadilan yang menerangkan jika tanah tersebut merupakan milik Mbah Sipan. Mengembalikan seperti semula. Dari pertama kita beli kan sesuai dengan surat perjanjian bahwa itu status jalan bersama. Terbitlah akte jual beli juga itu berbatasan dengan jalan. Jadi yang saya nggak terima itu di pagar rumah saya dipagar dari ujung sampai ujung sampai tertutup aksesnya, nggak kelihatan. Jadi kita tidak bisa beraktivitas lagi. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi dasar kita mengerahkan berapa pekerja kemarin itu Bang untuk merobohin pagar itu? Orang lebih dari 10 sih, 15-an orang. 15 sampai 20 gitu yang disampaikan itu. Ya. Berarti itu langsung melakukan pembongkaran itu setelah sekian lama Bang menunggu atau gimana? Ya, setelah lama kita udah beretika baik, nunggu mereka kita secara gimana supaya cepat selesai, dibongkar secara baik-baik supaya kita bisa beraktivitas lagi, bisa damai dengan keluarga Pak Wasipan. Artinya memang sebenarnya sudah pernah ada upaya ngobrol dan nenek. Sudah dari kita pernah hearing juga di DPR juga sih. Sportation dan Skechers Mall Bumi Kedaton berikan diskon hingga 70%. Sportstation dan juga Skechers Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlangsung sampai dengan 9 April 2023. Staf Sportation Skechers Mall Bumi Kedaton Muhammad Adi Putra mengatakan promo ini berlaku untuk semua produk dengan harga normal yang ada di Sportation dan juga Skechers. Menurut Adi pada Kamis 6 April 2023, promonya yakni diskon 10 sampai dengan 70% dan promo buy one more save more. Di promo buy more save more ini, jika membeli satu produk dengan harga normal, jika membeli dua produk maka produk kedua diberikan harga diskon 30% dan jika membeli produk maka produk ketiga diberikan diskon 40%. Jika ingin mendapatkan promo buy more save more, tidak harus membeli produk yang sama tapi juga bisa membeli produk dengan yang berbeda. Produk yang ada di Sportation dan juga Skechers sepatu. Ini ada sendal, baju running, baju casual, kaos kaki, topi, masker, celana jogger, dan celana running. Lalu produk lainnya ada Sportation, ada matras, barbel, bola basket, kacamata renang, dan jilbab renang. Untuk produk di Sportation ada dari brand Converse, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Nike, Puma, iWalk, dan juga Diodora.
Di Sportation ini juga diperlengkapi oleh alat-alat basket. NBA produk yang hanya di Skechers adalah skipping, mini band set, bola refleksi, dan eye ruler. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai produk Sportation dan Skechers Mall Bumi Kedaton, ini bisa langsung datang ke Sportation dan Skechers Mall Bumi Kedaton di lantai 1 Mall Bumi Kedaton, buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.